Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala hadil bashariyati jam'a alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان, para pendengar dan para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih bisa merasakan nikmat hidayah, terutama hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa merasakan nikmat taufik. Pada hari ini banyak kebaikan yang telah kita lakukan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita bisa merasakan berkat rahmatnya pula, yaitu nikmat sehat, dan dengannya kita bisa banyak melakukan hal-hal yang positif yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, dan nikmat yang lain yang harus kita jaga dan kita meminta kepadanya Subhanahu wa ta'ala untuk semakin menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang biasa ya, kita kaji pada setiap Rabu sore, di mana kita rutin membahas kitab Taujihat al-Islamiyah li Islahi al-Fardi wal Mustama', dan kita masih membahas tentang tawadhu. Dan perlu kita memahami tawadhu dengan benar sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawadhu, dan juga kita bisa memetik banyak sekali manfaat dari tawadhu tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa tawadhu itu ibadah. Tawadhu adalah ibadah. Jadi jangan pernah kita tawadhu kecuali karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man tawadhu'a lillah illa rafa'ah." Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kita perhatikan ketika kita akan bertawadhu, bahwa kita harus bertawadhu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh bertawadhu atau dengan cara kita dengan tawadhu ya, dengan cara yang berseberangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib tawadhu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Rasulullah SAW menjelaskan tawadhu. Kalau kita pahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seorang yang ada di hatinya penyakit sombong. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayuhibbu?" Rasulullah mengatakan, beliau berkata, bagaimana apabila ada seorang menginginkan bajunya baru, sendalnya baru, apakah memiliki
baju baru dan sendal yang baru itu termasuk sombong? Karena sahabat memahami berpakaian yang baru dan mahal, memiliki sesuatu yang dipakai sehari-hari, yang mahal, itu termasuk sombong. Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang bicara tentang sombong. Rasulullah SAW tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya penyakit sombong. Maka sahabat bertanya, dan itu penting sekali, ikhwatul iman. Kalau kita merasa diri kita bodoh, kita harus selalu, dan kita harus rajin bertanya. Karena kebodohan itu penyakit. Gak ada obatnya kecuali dengan bertanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, "Ala sa'alu hina jahilu, fa inna syafa'il as-su'al." Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Karena obatnya orang yang bodoh atau obat penyakit bodoh adalah bertanya. Sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila seorang pengen punya sendal baru, punya baju baru, apakah itu sombong?" Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, "Al-kibru batul haq wa qamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan serta merendahkan manusia. Kita tahu bahwa kiber atau sombong lawan dari tawadhu. Kalau Nabi alaihissalam menjelaskan bahwa sombong itu artinya ya menolak kebenaran, berarti tawadhu menerima kebenaran. Apabila Nabi alaihissalam menjelaskan sombong itu merendahkan orang lain, berarti tawadhu memuliakan orang lain. Begitu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, apabila ingin memahami tawadhu, pahamilah dari sabda Nabi SAW tersebut. Ketika beliau mengatakan sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, berarti tawadhu menerima kebenaran dan memuliakan orang lain. Ikhwatul iman rahimahullah. Sejauh apa pentingnya tawadhu? Sebesar apa urgensi tawadhu? Ikhwatul iman. Tawadhu sebagaimana kita ketahui ya adalah musuh terbesar sombong. Mari kita lihat bahaya sombong. Seorang muslim selama terjaga dari kesombongan, maka akhirnya akan baik. Akhir baik akan ia alami. Tapi seorang yang mengidap penyakit sombong, umumnya akan berakhir tragis. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, perhatikan ikhwatal iman. Awwalu dhanbin usiyallahu bihi abu thaqalain, al-kibru wal hirs. Dosa pertama yang mana Allah Subhanahu wa taala disikapi dengan kedurhakaan oleh Adam dan Hawa dan oleh iblis dan Adam. Dosa pertama apa? Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis dan dosa pertama yang dilakukan oleh Adam. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis, sombong. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh Adam, al-hirs, ambisi. Ambisi besar. Ambisi yang terlalu berlebihan. Perhatikan ikhwatal iman. Bagaimana keadaan terakhir iblis? Kata Ibnu Qayyim, fa'ala amruhu ila ma'ala ilai. Akhir dari perkaranya adalah akhir yang buruk. Bagaimana Adam alaihissalam? Setelah dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah karena ambisi yang terlalu berlebihan, ambisi besar yang terlalu berlebihan. Fakana aqibatuhu at-taubatul hidayah. Dampak akhir atau akhir kehidupan Adam alaihissalam, akhir perkara Adam alaihissalam adalah taubat dan hidayah. Jadi ikhwatal iman, kebaikan yang kita harapkan di dunia, kebaikan apa? Istiqamah. Kalau kita ingin istiqamah, jangan sombong. Kita mau apa? Kalau kita mau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala, jangan sombong.
Kita pengen diteguhkan hati kita di atas iman. Kita pengen mendapatkan ampunan. Kita ingin dekat dari taubat pada Allah. Diberi taufik, dibimbing oleh Allah kepada taubat. Jangan sombong. Kita pengen husnul khatimah. Jangan sombong. Kita menginginkan Allah Azza wa Jalla merahmati kita di alam barzah. Mengampuni dosa-dosa kita. Ingin dibahagiakan di alam barzah. Jangan sombong. Kita pengen dibahagiakan Allah di akhirat. Jangan sombong. Lihat Adam alaihissalam. Beliau berdosa, beliau bermaksiat, tapi akhir kehidupan beliau adalah akhir kehidupan yang indah. Kenapa? Karena kesalahan beliau bukan berasal dari sombong. Tapi iblis alaihissalam. Iblis la'natullah alaih. Iblis, kenapa di akhirnya buruk? Karena penyakit yang ada atau kesalahan yang ia lakukan awalnya adalah dari sombong. Jadi ikhwatal iman Allah. Ternyata kesombongan adalah kunci keburukan. Semua keburukan, kata Ibnu Qayyim Allah, awalnya adalah sombong. Dia adalah cikal bakal akhlak yang buruk, sombong. Kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak, kita harus kembali kepada agama. Kita harus menerima kebenaran. Kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dan kita harus menghormati dan muliakan orang lain. Ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda, sombong itu lebih buruk daripada syirik. Bukan dilihat dari si dosa. Kalau dilihat dari si dosa, dipandang dari si dosa, iya betul. Bahwa syirik adalah dosa yang tidak Allah ampuni. Dosa terbesar sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbar kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa terbesar? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah. Dosa terbesar secara mutlak adalah syirik kepada Allah. Tapi dari sisi dampak, dosa sombong jauh lebih buruk daripada syirik. Dengarkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala. Syekhul Islam berkata, at-takabbur syarrum minasyirik. Fa innal mutakabbir yatakabbar an ibadatillahi ta'ala. Wal musyrik ya'budullah wa ghairah. Sombong itu jauh lebih buruk daripada syirik. Mengapa demikian? Beliau jelaskan. Karena orang yang sombong, dia tidak mau beribadah sama sekali kepada Allah. Orang yang sombong, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Enggan untuk menghinakan diri kepada Allah. Karena hakikat ibadah dengan hati. Enggan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat ibadah, kata Syekhul Islam Taimiyah, adalah ad-dhul wal khudu', menghinakan diri, tunduk dan menghinakan diri kepada Allah. Bagaimana dia beribadah kalau dia tidak beribadah dengan hatinya? Fisik saja itu bukan ibadah, bukan acuan ibadah. Seorang beribadah ketika dia beribadah dengan hatinya. Ketika dia menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik, pelaku syirik ya'budullah khairah. Dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Orang yang sombong la ya'bud, yatakab ibadillah, an ibadatillah. Dia enggan beribadah kepada Allah. Makanya ikhwatul iman, Allah jadikan neraka tempat orang-orang sombong. Allah Ta'ala katakan dalam surat Ghafir, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dalam surat Ghafir, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, selamanya di dalamnya. Seburuk-buruk tempat, sungguh neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Baik, saya ingin mengulangi para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siaran kita yang lalu, suara saya kurang jelas, sehingga saya tidak mau ada pemahaman yang keliru, ya, tentang tawadhu. Sehingga dirasa perlu untuk mengulangi kajian kita secara live ini untuk membahas makna tawadhu. Tawadhu sebagaimana dijelaskan di Ibnu Qayyim rahimahullah,
Tawadhu itu ada 3 derajat. Ya. Ketika kita melakukan semua melakukan semua tawadhu atau 3 derajat tawadhu tersebut, berarti kita sudah mencapai tawadhu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat yang pertama atau tingkatan tawadhu yang tertinggi, ad-darajatul ula, yaitu at-tawadhu lid-din. Yaitu apa? Tawadhu lid-din. Tunduk dan patuh terhadap agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwatul iman. Tawadhu, ya, tingkatan yang pertama adalah at-tawadhu al-khudu' wal inqiyad lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tawadhu. Jadi kalau seandainya seorang dia tawadhu secara lisan, dia tawadhu secara perilaku, tapi tidak mau dinasihati. Kalau dinasihati ada akidahnya yang keliru, dia tidak menerima. Dia masih meyakini ya dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Dia meyakini misalnya keyakinan akidah Asy'ariyah. Dinasihati bahwa di dalam akidah Rasul tidak ada yang namanya wujud kidambah kaum mukhalafatul hawadits, enggak ada yang namanya sifat 20. Kata siapa kamu? Kamu tahu dari mana? Dari kecil saya belajar sifat 20. Kok tiba-tiba kamu, anak kemarin, anak ingusan, ya, mengatakan itu akidah yang keliru. Dia menolak untuk dinasihati, ya, untuk ditegur, untuk diberitahu bahwa akidah, ya, yang mana hati kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat wujud dan seterusnya adalah keliru. Kalau dia menolak, itulah sombong, ikhwatal iman. Jadi tawadhu yang pertama, pada tingkatan yang pertama dia harus tunduk. Semua yang datang dari Rasul dalam masalah akidah, ibadah, muamalat, apa saja semua, dia harus tunduk. Ketika misalnya ditanya tentang tato, seorang berkata tato itu bukannya seni. Kita bilang tato diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Apa yang dilarang? Emang kita tetap sholat kok. Kita tetap berbuat baik. Tato tidak menghalangi seorang dari sholat. Kalau seandainya saya tato perut saya gimana? Kita bilang, yang melarang tato bukan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah dengar tidak Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Artinya, tato itu sesuatu yang tidak Allah suka. Sesuatu yang Allah benci. Kalau memang dia tawadhu, dia akan mengatakan, oh begitu ya, baik. Lalu gimana nih? Ustadz, kalau seandainya tato saya sudah terlanjur, saya mau hilangkan. Antum coba dulu. Antum cari cara bagaimana bisa menghilangkan tanpa membahayakan fisik antum. Apalagi tato antum di bagian yang merupakan anggota wudhu, antum harus sisa. Antum harus hilangkan. Dan antum berusaha untuk menghilangkan tato yang ada di tubuh antum sesuai dengan kemampuan antum. Bertakwalah kepada Allah semampu antum. Dan begitu seterusnya. Kita seorang misalnya pelaku seni atau seorang pencipta musik. Bahkan hidup kita dari musik. Dinasihati. Islam itu tidak mengenal musik. Islam itu mengharamkan alat musik. Karena musik itu kata Ibnu Qayyim adalah Al-Qur'annya syaitan. Al-Quran Allahu Jalla wa'ala adalah yang dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Itu Al-Qurannya Allah Azza wa Jalla. Yang dengan membacanya kita mendapatkan pahala dari Allahu Jalla wa'ala. Adapun Al-Qurannya syaitan yang menghipnotis manusia untuk ya terlena, terpedaya oleh syaitan sehingga dengan mudah diarahkan kepada apa yang dia ingin arahkan, kepada keburukan demi keburukan adalah musik.
Dan jelas sekali Nabi alaihissalam mengatakan, saya kunu min ummati, kata di antara jalan mayastahillun al-hir wal ma'azib, nanti ada umatku yang menghalalkan, di antaranya apa? Alat musik. Allah Jalla wa ala berfirman, wa minan nas may yashri lahwal hadits, may yashri lahwal hadits. Di antara manusia ada yang menjual ucapan yang melalaikan. Dan Ibnu Mas'ud bersumpah, demi Allah, dia adalah musik, dia adalah lagu. Artinya Islam kenapa mengharamkan? Karena dia mendatangkan mudarat. Kalau dia mengatakan, tapi gimana? Saya udah hidup di musik. Saya udah menjiwai musik. Kalau saya tinggalkan, gimana hidup saya? Ikhwatal iman. Innama rizqu bi ta'atillah. Rizki itu yang kita cari, rezeki yang membuat kita beribadah, bukan cuma rezeki yang mempertahankan kita hidup. Kalau rezeki yang membuat kita hidup, apa bedanya kita sama binatang? Binatang cukup makan rumput. Binatang cukup makan apa yang bisa mempertahankan hidup. Kita mencari rezeki bukan untuk mempertahankan hidup. Ingat ikhwatal iman. Kita mencari rezeki bukan untuk mempertahankan hidup. Bukan untuk mempertahankan hidup. Tapi kita mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah dengan kita hidup dari musik, kita hidup dari apa yang haram, apa saja, riba, judi, semua yang riba, yang haram, apakah kita bisa beribadah kepada Allah? Kalau hanya mempertahankan hidup, hina kita. Kita makanya disuruh oleh Allah Azza wa Jalla mencari rezeki yang halal. Supaya dengan rezeki yang halal, kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tawadhu. Makna tawadhu yang pertama. Atau tingkatan tawadhu yang pertama. Pada tingkatan tawadhu yang pertama ini, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menolak kebenaran yang dibawa Rasul dengan akal kita. Kita tidak boleh menolak ajaran Rasul SAW dengan istihad kita. Kita tidak boleh menolak ajaran Rasul SAW dengan perasaan kita. Dan kita tidak boleh menolak ajaran Rasul SAW dengan kepentingan kita. Dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun. Kita harus menjadikan ajaran Nabi SAW di atas segalanya. Akal harus tunduk terhadap syariat. Perasaan harus mengikuti agama. Istihad kita. Istihad kalau seandainya istihad kita keliru, berseberangan dengan dalil, kita buang istihad kita. Para ulama pun demikian. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki dua pendapat, ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Artinya, seluruh ulama sepakat, man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilul ayyada' liqauli ahadi minan nas. Kata Imam Syafi'i, apabila jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh meninggalkannya hanya karena ingin membela dan memilih pendapat siapapun. Kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Dan kita harus mengikuti agama. Jangan kita korbankan agama demi kepentingan politik, demi kepentingan dunia. Itu yang kita perhatikan. Kemudian ikhwatal iman, kita tidak boleh tawadhu yang kedua, termasuk dalam proses ketundukan kita dan kepatuhan kita terhadap agama. Yang kedua adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Dari mana pemahaman itu? Membedakan antara hadis mutawatir yang boleh digunakan dalam masalah akidah. Adapun hadis ahad itu tidak boleh dalam masalah akidah. Aina dalil? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya. Dari mana? La abadan ikhwatal iman. Yang menjadi acuan kita dari hadis Rasulullah adalah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hadis. Pelajari ilmu hadis. Jangan bicara kalau kita tidak mengerti ilmu hadis. Para ulama rahimahullah ta'ala
Bahkan hadis yang lemah, selama masih dhaif, munjabir, lemahnya masih bisa dikuatkan oleh adanya riwayat-riwayat, adanya syawahid atau mutaba'at, jalan-jalan riwayat yang menguatkan hadis lemah tersebut, dia menjadi hadis hasan. Dan istilah hasan itu pertama dilontarkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengistilahkan hadis hasanun sahih, hadis hasanun gharib. Artinya hadis itu bisa diamalkan. Jangan kita menolak akidah yang diajarkan Rasul hanya karena mengatakan dia adalah hadis yang ahad. La abadan, tidak boleh kita beda-bedakan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Tidak boleh kita membedakan antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Barang siapa yang membedakan antara Al-Quran dan hadis seperti orang-orang yaitu ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang ahli Quran, Islam Bugis dan wa man kana ala syakilati. Siapapun yang sama, yang satu aliran, yang modelnya sama, yang beda-bedakan antara Al-Quran dengan hadis, antara hadis mutawatir dengan ahad, dia adalah orang yang sombong. Orang yang tawadhu, dia akan memperlakukan sama antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah yang sahih. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku dianugerahkan oleh Allah, diamanahkan oleh Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, atau poin yang ketiga yang berkaitan dengan tingkatan tawadhu yang pertama, yaitu tunduk dan patuh terhadap kebenaran, adalah alla yajida ila khilafin nas sabila albatta. Kita tidak boleh mencari celah untuk menyelisih dalil, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, berkelit. Kita tidak boleh mempermainkan dalil. Kita tidak boleh mempermainkan agama. Gak boleh kita mempermainkan agama. Hijab, jilbab itu ibadah. Gak ada dalam Islam istilah jilbab dengan jilbab gaul. Itu namanya mempermainkan agama. Seorang yang tawadhu, dia harus menjalankan Islam secara kafah. Gak ada yang namanya istilah jilbab gaul, istilah jilbab dimodel-modelin yang masih mengundang fitnah. Jilbab itu tujuannya, hijab itu tujuannya adalah untuk meredam fitnah yang ada pada wanita. Karena wanita itu sendiri adalah fitnah. Apapun, apapun tidak boleh kita permainkan agama. Tidak boleh kita permainkan agama. Tidak boleh, ikhwatal iman, Allah. Dalam masalah bisnis begitu. Masalah bisnis, kita tidak boleh meremehkan agama. Kita harus menjalankan agama secara total. Secara total. Barang siapa yang menjalankan agama setengah-setengah, dengan mengikuti model, dengan mengikuti arus, dengan mengikuti lingkungan, dengan mengikuti tren, berarti dia tidak tawadhu. Tawadhu itu apa? Setelah kita mengetahui ajaran Rasulullah SAW dalam hal apa saja, oh begini dagang yang syar'i, total ikut dagang yang syar'i. Oh begini bisnis yang syar'i, total jalankan bisnis yang syar'i. Oh begini cara berhijab yang benar, pakai, jangan setengah-setengah. Bagaimana mungkin kita berhijab tapi kita bersolek, bertabarruj? Bagaimana kita berhijab, pakai jilbab tapi pakaian di bawah, bagian bawah, pakai celana, pakai baju yang ketat. Ini namanya tidak tawadhu. Tawadhu itu artinya menjalankan Islam, mengamalkan sunnah, mengamalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Itu namanya tawadhu. Dalam apa saja, dalam apapun, secara total. Kita misalnya mengatakan ahli sunnah, akidahnya masya Allah, ibadahnya masya Allah, sholatnya luar biasa, khusyuk, tapi akhlaknya, lisannya, amanahnya, antum kita kalau seperti itu tidak tawadhu ikhwatal iman. Jangan pilih sunnah hanya akidahnya saja, jangan pilih sunnah ibadahnya saja, akhlak juga termasuk. Buat apa kita menisbatkan diri kepada sunnah kalau kita tidak amanah? Buat apa kita menisbatkan diri kepada sunnah kalau akhlak kita buruk, lisan kita tidak bisa dijaga? Suka menggibah, suka memfitnah, suka berucap-ucapan yang menyakitkan hati orang lain.
Ikhwatal iman rahimahullah. Kita tidak tawadhu. Kalau model kita seperti itu, kita tidak tawadhu. Ketahui ikhwatal iman. Kita harus masuk Islam secara kafah. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi' khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia adalah musuhmu yang sangat nyata. Berarti seorang yang mengamalkan Islam dan sunnah setengah-setengah, dia tidak mengikuti sunnah, tapi dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian ikhwatal iman rahimahullah. Ya. Tingkatan yang kedua tawadhu. Yang termasuk tawadhu yang akan membawa kita kepada tawadhu, kepada akhlak tawadhu. Antarda bima radiyal haqqu bihi li nafsihi 'abdan minal muslimina akha. Kita harus ridha sebagaimana Allah ridha. Semua yang Allah ridhai kita harus ridha. Tidak boleh bermain perasaan kita di situ. Kebencian. Kalau Allah ridha, ridha. Allah ridha, kita memaafkan. Allah saja maaf pemaaf. Allah selalu memaafkan hambanya. Maka kita juga begitu. Kita tidak boleh menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Kita harus menjadi orang yang pemaaf. Kita harus menjadi orang yang tidak pernah menyimpan apapun di dalam hati kita, kecuali kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita berlaku tidak adil karena kebencian kita terhadap satu kaum. Saudaraku seiman, pernahkah Anda mendengar firman Allah Jalla wa Ala yang berbunyi, "Wala yajrimanna syana'anu qaumin, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'diluhu aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adilah. Karena sikap adil itu adalah sikap yang lebih dekat kepada ketakwaan. Oh, kalau Allah memaafkan, saya memaafkan. Ya. Apalagi? Semua yang Allah ridhai, kita harus ridha. Kita harus mencintai semua yang Allah cintai. Kita harus membenci semua yang Allah benci. Termasuk atau khususnya yang berkaitan dengan muamalah kita dengan manusia. Hablum minan nas. Tawadhu. Yang berkaitan dengan hablum minan nas dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadhu yang berkaitan dengan hablum minan nas wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Di mana dia memperlakukan manusia sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Pertama, perhatikan ikhwatal iman, hak mereka. Jangan kita hanya menuntut hak kita, tapi kita tidak pernah memberikan hak saudara kita sesama Muslim. Ya. Hak Muslim, kata Nabi alaihissalam, ada 6. Hakul Muslim al Muslim sit. Hak Muslim atas Muslim lainnya ada 6. Idza laqiyahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajib, wa idza tansahaka fansahla, wa idza atisa fahamidallah fashamit, wa idza marida fa'ud, wa idza mata fatba'. Rawahu Muslim. Hak Muslim atas Muslim lainnya ada 6. Lalu ditanya Rasulullah SAW oleh sahabatnya, apa saja itu ya Rasulullah, hak Muslim atas Muslim lainnya? Rasulullah SAW menjawab, kalau bertemu, ucapkan salam kepadanya. Jika dia mengundangmu untuk walimah, maka hadirilah. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan bertahmid kepada Allah, maka doakan dia. Jika dia sakit, jenguklah. Jika dia meninggal dunia, bertakziahlah. Itu tawadhu. Tawadhu, berusaha. Kita dengar ada saudara kita yang sakit, jenguk. Itu tawadhu, ikhwatul. Dalam konteks tawadhu, itu tawadhu, memberikan hak saudara kita. Ketika diminta nasihat, beri dia nasihat. Ketika dia mengundang, kita tidak datang tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang kuat, kita tidak tawadhu. Ketika kita bertemu atau milih-milih orang,
Kalau kenal, assalamualaikum. Kalau tidak kenal, kita tidak mengucapkan salam. Ini tanda kiamat, ikhwatal iman. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara tanda kiamat, di mana orang Islam akan menyampaikan dan mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Padahal Nabi SAW mengatakan, Assalamu ala man arafta wa ma lam ta'rif. Mengucapkan salam itu kepada yang kita kenal dan kepada yang kita kenal. Kepada yang kita kenal dan kepada yang tidak kita kenal. Semuanya, selama dia muslim, kita ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam. Berarti kalau kita berpapasan dengan saudara kita muslim, kita tidak salam, kita sombong. Kalau dibilang kok nggak salam, sombong. Betul. Karena ikhwatal iman, makna tawadhu yang kedua adalah antarda bima radhiyal haqqu nafsi 'abdan minal muslimin aqa. Kita harus ridha sebagaimana Allah tetapkan terhadap saudara kita sama muslim, yaitu memberikan haknya. Di antara haknya adalah mengucapkan salam. Jadi kita mengucapkan salam. Ingat ikhwatal iman, salam adalah ibadah. Sehingga kita harus mengucapkan salam karena Allah. Jangan kita pilih-pilih orang. Kalau dia adalah orang yang lebih mulia dari kita, kita ucapkan salam. Tapi kalau dia lebih miskin dari kita, lebih hina, kita tidak ucapkan salam kepadanya. Contohlah Nabi alaihissalam. Bahwa Nabi alaihissalam bertemu dengan anak kecil saja beliau salam. Bertemu dengan anak kecil saja beliau salam. Dan itulah ketawadhuan Nabi SAW. Kemudian tawadhu yang ketiga adalah anta tadhi' al-haqq fatanzi' an ra'yik wa awaidik fil khidmah wa ru'yati haqqik fi suhbah. Maknanya adalah tawadhu yang ketiga an ta'budallah bima amaraka bih ala muqtada amrih la ala ma tarahu min ra'ik wa la yakunul ba'ithu laka da'iyal 'ada. Tawadhu yang ketiga adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan syariatnya. Jangan pernah engkau beribadah menurut hawa nafsumu. Jangan pernah motif ibadah kita kepada Allah adalah tradisi. Jadi tidak boleh kita menjadikan motif ibadah kita kepada Allah adalah tradisi. Kenapa begini? Ya karena sudah tradisi. Kenapa berzikir sambil bergoyang, menggoyangkan kepala? Ya karena tradisi. Kenapa baca Al-Quran selalu berjamaah? Ya, bahkan dari sisi pembenaran tajwid dan qiraahnya itu kurang, malah lebih kepada berjamaah, bersama-sama. Kenapa? Tradisi. Kenapa ada acara ini setelah ini? Karena tradisi. Jadi semua yang disebutkan ibadah, acuannya tradisi. Kalau kita begitu beragama, cara beragama kita seperti itu, berarti ikhwatal iman, kita belum tawadhu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tawadhu? Untuk bisa menjadikan diri kita tawadhu, kita harus beragama yang sesuai dengan tuntunan Rasul. La ala hasbil adah. Kita tidak beragama, kita tidak beribadah berdasarkan tradisi. Berdasarkan tradisi, ikhwatal iman. Harus ada tuntunannya dari Nabi SAW. Membaca ini, membaca itu, sampai bacaan. Mengkhususkan bacaan pada hari Jumat, pada sholat ini, ada tuntunannya. Ya, kemudian amalan apa saja, puasa ini, puasa itu, sholat ini, sholat itu, ada tuntunannya. Kalau tidak ada, tinggalkan. Karena seluruh ibadah harus berdasarkan dalil. Al-aslu fil ibadatil hurmah, at-tahrim. Asal hukum ibadah adalah haram. Tidak boleh seorang melakukan ibadah kecuali adanya dalil. Dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Berarti kita tidak boleh, kalau kita ingin menghadirkan diri kita dalam wilayah tawadhu, maka kita harus beragama berdasarkan tuntunan Nabi. Berakidah sesuai dengan tuntunan Nabi. Beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bermuamalat, berakhlak, semuanya harus dengan, sampai berpolitik pun. Karena Rasul SAW tidak hanya menjelaskan tentang masalah akidah,
Hatta al-khira'ah, sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, hatta al-khira'ah, sampai cara masuk kamar mandi, sampai cara masuk toilet Rasul menjelaskan ilmunya. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta al-khira'ah. Di mana Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai cara masuk WC. Apakah mungkin Rasul tidak mengajarkan kita cara berpolitik yang santun? Apakah Rasul tidak mengajarkan kepada kita ya menerapkan ekonomi yang bersih dari unsur riba, dari unsur judi, yang menunjang peribadatan kita kepada Allah? Tidak mungkin. Jadi kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita periksa diri kita. Apa ya yang ada pada diri saya nih yang sesuai dengan tradisi yang dari guru saya, dari orang tua saya, ternyata tidak ada contohnya, tinggalkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu, ikhwatal iman, ketawadhuan kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW seperti dijelaskan tadi, tunduk kepada kebenaran, patuh terhadapnya, kemudian kita harus memperlakukan orang lain seperti melakukan diri kita sendiri, kemudian juga kita harus beragama berdasarkan tuntunan Nabi SAW, maka Allah Jalla wa'ala dengan kita menerapkan tawadhu, dengan tawadhu yang benar, maka semua kebaikan akan kita raih. Karena ikhwatal iman, tujuan diturunkannya Islam, tujuan disampaikannya Islam kepada kita agar kita bisa mendapatkan seluruh kebaikan agama Islam adalah agar kita tawadhu. Jadi orang yang tawadhu akan meraih semua kebaikan Islam. Semakin sempurna tawadhu seseorang, maka akan semakin sempurna kebaikan yang akan dia raih dari Allah Jalla wa'ala melalui Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yabkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah memberikan wahyu kepadaku sehingga kalian saling bertawadhu. Lihat, sehingga kalian. Inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah memberikan wahyu. Wahyu apa? Islam. Sunnah. Targetnya apa? An tawadhu. Sampai kalian menjadi orang yang tawadhu. Jadi keberkahan Islam kita, keindahan dan kebaikan Islam kita bisa dilihat dari sikap kita, tawadhu atau tidak. Apakah kita tunduk pada agama secara total? Apakah kita merupakan orang yang seperti merupakan diri kita sendiri? Apakah kita tidak beragama berdasarkan tradisi? Kalau kita demikian, berarti kita sudah mencapai puncak Islam. Makanya kalau kita ingin lihat contoh, lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat radhiyallahu anhum warḍah. Dalam hal yang pertama, tunduk terhadap kebenaran. Masya Allah. Tunduk terhadap kebenaran luar biasa. Mereka adalah orang yang pertama menerima kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh misalnya, Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disampaikan kepadanya bahwa Muhammad itu bermimpi dan menyampaikan suatu khabar yang konyol, kata orang-orang musyrik, bahwa dia telah berangkat satu malam, hanya satu malam saja. Dia telah berhasil pergi ke Palestina, kemudian setelah dari Palestina kemudian ke langit. Menurut kamu gimana ya Abu Bakar? Lihat, beliau menunjukkan sikap seorang yang tawadhu. Beliau mengatakan, kalau memang itu betul datang, atau kalau memang informasi itu betul datang dari Nabi SAW, saya percaya. Bahkan yang lebih dari itu pun saya percaya. Qabul haq, menerima kebenaran dari Rasulullah SAW. Diajak untuk beriman kepada Islam. Beliau yang pertama kali dari orang tua yang beriman kepada Nabi SAW. Khadijah, beliau wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Gampang. Mudah menerima kebenaran, ikhwatal iman. Menerima kebenaran. Para Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh dari sahabat begitu banyak, ikhwatal iman. Bagaimana mereka adalah orang yang terdepan menerima kebenaran Nabi SAW. Bahkan ketika ada satu hadis yang tidak sampai kepada sahabat. Ada beberapa, bahkan sahabat Abu Bakar pernah tidak sampai kepadanya hadis. Bahkan Umar. Bayangkan ikhwatal iman, wallah. Contoh misalnya Umar. Umar tidak pernah mendengar hadis isti'dzan. Hadis tentang etika meminta izin ketika akan masuk ke rumah orang lain. Lalu ada sahabat menyampaikan, kata Umar, kamu saya pukul kamu. Kalau kamu sembarangan menyampaikan hadis Rasulullah SAW.
Lalu sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, hanya karena hadis yang saya sampaikan, yang saya yakin itu benar, lalu Anda akan ingin memukul saya? Wallahi, saya akan datangkan saksi bahwa dia juga pernah mendengar Rasulullah SAW berucap seperti atau menyampaikan hadis yang seperti yang saya sampaikan. Akhirnya, waktu itu kalau tidak salah sahabatnya adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya juga benar mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, al-isti'dzan thalath, bahwa izin itu harus 3 kali. Izin masuk rumah orang 3 kali. Akhirnya setelah dia mendengar hadis yang belum pernah dia mendengar, dia langsung menerimanya. Kalau gitu saya terima hadis ini. Lihat, mudah sekali. Mudah menerima kebenaran. Itu tawadhu ikhwatal iman rahimullah. Ya, kalau kita ingin lihat contoh sahabat dalam masalah memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri. Lihat ikhwatal iman. Abu Dzar pernah menghina Bilal karena kulitnya hitam. Dikatakan, hitam. Lalu akhirnya menyesal Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Allah, maafkan saya. Dia mengatakan, ya Bilal, maafkan saya. Bilal masih marah. Dia tidak terima dikatakan hitam, dihina. Ya, akhirnya kata Abu Dzar, wallahi, saya tidak akan pernah membiarkan diri saya nyenyak untuk tidur, ya, lahap untuk makan, sampai engkau menginjak kepala saya, injak pipi saya. Kalau kamu menginjak pipi saya, berarti kamu maafkan saya. Dia taruh kepalanya Abu Dzar, beliau taruh kepalanya di tanah, injak pipi saya. Injak pipi saya. Kalau kamu menginjak pipi saya, berarti kamu maafkan saya. Karena saya telah menghina engkau karena kulitmu hitam, maka hinakan saya. Letakkan kepalanya di bawah. Kemudian Bilal pun akhirnya meletakkan kakinya di pipi Abu Dzar. Lalu Bilal mengatakan, aku maafkan. Lihat sahabat radhiyallahu anhu memperlakukan orang lain seperti melakukan diri sendiri. Luar biasa ikhwatal iman. Tentang tradisi, banyak sekali sahabat yang terbiasa dengan tradisi jahiliyah. Mereka tinggalkan. Bagaimana mereka suka bertepuk tangan dalam beribadah. Allah Jalla mengatakan, "Wa ma kana salatum illa muka' wa tasdiyah." Tidaklah cara beribadah mereka kecuali bertepuk tangan, bersiul, bertepuk tangan. Lihat, mereka tinggalkan tepuk tangan, kebiasaan yang sudah mendarah daging, dia tinggalkan. Apa yang biasa mereka lakukan? Mereka tinggalkan, telanjang, bersolek, bertabarruj. Sampai Allah Jalla mengatakan, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bersolek, wahai para wanita, seperti para wanita-wanita jahiliyah dahulu bersolek. Sahabat wanita ditinggalkan, dia tidak bertabarruj. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala. Dia tinggalkan tradisi karena Allah. Mereka tidak mau beragama berdasarkan tradisi. Mereka beragama yang mengacu kepada contoh Rasulullah SAW. Demikianlah mafhum dan pemahaman tawadhu dengan pemahaman yang luas. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas tentang tawadhu bisa dipahami dengan benar, sehingga kita bisa mengaplikasikan tawadhu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar, sehingga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita menjadi orang yang tawadhu, dan kita dimuliakan Allah Jalla wa'ala karena ketawadhuan kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari sifat sombong, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bahagia, terutama hati kita, dengan jauhnya kesombongan dari hati kita, dan kita juga bisa merasakan kebahagiaan yang sungguhnya ketika kita bersih dari sombong, kita bisa merasakan ketawadhuan yang sebenarnya. Semoga Allah membahagiakan kita di dunia akhirat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sumber atau cikal bakal maksiat, yaitu sombong, sehingga kita semakin bertambah umur kita, maka semakin bertambah kebaikan kita, dan semakin meningkat amal soleh kita. Karena walaupun kita tidak sempurna, mungkin kita kadang-kadang melakukan maksiat dan kekhilafan, tetapi paling tidak khilafan dan dosa yang kita lakukan adalah khilafan dan dosa yang bukan berangkat dari sombong, tapi dari yang lain. Orang yang kesalahannya bukan berangkat dari sombong, insya Allah sangat dekat dari taubat. Tapi orang yang dosa dan maksiatnya itu berangkat dari sombong, maka bisa jadi nasibnya seperti nasib iblis, sampai akhir hayatnya tetap kufur dan jauh dari Allah Jalla wa'ala. Demikian kajian kita pada sore hari ini tentang tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas bahasan kajian di sore hari ini, Ustaz.
Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar Radio Roja maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Satu pertanyaan kami awali dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Bapak Adi bertanya, Ustaz, ketika kita dipercaya di masyarakat untuk menyelesaikan semua masalah atau sebuah masalah, maka mohon nasihat atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita senantiasa tawadu, adil dan amanah, serta selamat dari ancaman dan gangguan, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, pertama, ketika kita dipercaya oleh masyarakat setempat untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, yang pertama kita harus terus mengisi umur kita dengan menuntut ilmu agama. Karena mengatasi masalah harus dengan ilmu. Mengatasi agama harus dengan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah, maka atasilah permasalahan kalian dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Berarti kita kalau ingin menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, maka kita harus menyelesaikan dengan ilmu. Semakin kita bodoh dari dalil, dari ilmu, maka semakin nggak karuan solusi yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus ikhlas. Karena Allah Jalla wa'ala. Karena ikhlas itu kunci taufik. Sehingga kita itu selalu membantu menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Itu akan betul-betul baik. Bisa diselesaikan dengan baik. Dan tidak ada motif atau unsur apapun. Betul-betul diselesaikan secara keluargaan. Dimudahkan oleh Allah. Untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dengan cepat. Jadi ketika menyelesaikan masalah, jangan karena ingin dihormati, jangan karena ingin disanjung, dipuji, tapi selesaikan masalah di tengah masyarakat, yang terjadi di tengah masyarakat karena Allah. Kalau kita ingin selalu dibimbing oleh Allah, dibuka hati kita untuk bisa menyelesaikan masalah, diberikan hati yang baik, yang terbuka, diberikan otak yang cemerlang, maka kita harus selalu ikhlas kepada Allah. Walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, terutama sungguh-sungguh menjaga ikhlas, maka Allah akan tunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abu Bakar ketika diangkat sebagai khalifah? Bayangin di hadapan beliau ketika pertama menjabat sebagai khalifah, di depan beliau dihadapkan oleh masalah orang-orang yang murtad, beliau dihadapkan oleh orang-orang yang tidak membayar zakat karena mereka meyakini bayar zakat itu wajib hanya di masa hidupnya Rasulullah alaihissalam. Tapi apa? Kenapa beliau kuat? Sampai pada saat beliau akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Umar, seorang yang sangat beliau harapkan untuk mendukung, malah beliau mengatakan, Umar, bagaimana engkau memerangi mereka sedangkan mereka tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wallahi la qaltahum li'annahum mana'uni iqalan. Wallahi la dikatakan li'annahum farraquz zakah baina salati waz zakah, karena mereka membedakan antara salat dengan zakat. Saya akan perangi mereka. Walaupun saya sendiri yang merangi, saya akan lakukan. Ikhlasnya Abu Bakar. Sehingga Allah bimbing Abu Bakar untuk bisa menghadapi masalah yang berat dan rumit, ikhlas. Kemudian untuk bisa mengatasi masalah, kita harus belajar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Yaitu apa? Kita harus belajar untuk mendengar dari semua pihak. Itulah Nabi alaihissalam. Beliau tidak pernah mengatasi masalah dengan mendengar hanya satu pihak saja, tidak. Beliau mendengar semua pihak. Misalnya Allah Jalla wa Ala ketika bicara tentang urusan masalah konflik rumah tangga, Allah katakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah perwakilan dari pihak laki, pihak suami, dan utuslah perwakilan dari pihak wanita.
Fab'athu hakam min ahli wa hakam min ahliya yurida islah yufiqillahu bainahuma. Kalau memang tujuannya rujuk, tujuannya islah, akan terjadi pertemuan, ada titik temu di sana. Dan beliau, Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya SAW di sini membimbing kita, mengarahkan kita. Ketika ingin mengendalikan masalah, kita tidak boleh berpihak kepada salah seorang dari dua pihak yang berkonflik. Harus kedua belah pihak. Harus berlaku adil, netral. Harus netral di sini. Yang keempat, mungkin yang terakhir adalah sering berdoa seperti doa Nabi alaihissalam. Nabi SAW setiap beliau bangun tahajud, doa Nabi apa? Allahumma rabba Jibril, wa rabba Mikail, wa rabba Israfil. Di antara apa? Akhirnya Rasulullah SAW sampai doa, Allahumma hdini fi makhtulifa fi. Allahumma hdini fi makhtulifa fi. Ya Allah, tunjukilah aku. Ilal haqqi alladhi fi makhtulifa fi. Tunjukilah aku. Bimbinglah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak dibuka oleh Allah, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi minta hidayah. Minta petunjuk kepada Allah. Apalagi kita dipercaya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Maka kita harus lebih banyak minta doa kepada Allah. Atau minta dan berdoa kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku kepada kebenaran yang sering menjadi polemik dan menjadi bahan perselisihan di antara manusia. Jadi kita harus lebih sering berdoa seperti doa Nabi SAW. Kalau ingin lebih jelas silahkan lihat di doa Nabi ya SAW ketika beliau sholat tahajud. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini melalui line telepon, kita angkat. Nah, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Bapak Rian, juga di Rejo, Lampung, Pak. Pak Rian, Lampung. Silakan, Pak Rian. Ya, ini saya ingin menanyakan masalah ketauhidan, Pak. Hmm. Dahulu saya mensyirikan Allah dengan keris-keris dan jimat-jimat. Yang waktu saya masih jahil, pada waktu itu saya ingin melakukan amalan-amalan, Pak. Zikiran beribu-ribu, ini itu, puasa sini, puasa sana, harus sedekah sana, sedekah sini. Yang saya pada waktu itu masih belum tahu, Pak Ustaz. Yeah. Pertanyaan saya sekarang, Pak Ustaz, saya sudah bertobat pada Allah, insya Allah. Apakah kebaikan-kebaikan dahulu waktu saya lagi syirik itu diterima atau tidak, Pak Ustaz? Jadi mohon petunjuknya dan mohon penjelasannya, Pak Ustaz ya. Nah. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian. Nah, pertanyaan dari Pak Rian di Lampung, apakah kebaikan-kebaikan yang saya lakukan di masa saya masih banyak berbuat syirik, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih bodoh, belum mengenal sunnah. Kita katakan kebaikan yang Allah terima adalah kebaikan yang dilandasi oleh takwa. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal yang berdasarkan takwa. Ya, berdasarkan takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kebaikan-kebaikan dulu waktu kita masih suka ya bermuamalah dengan keris, kemudian juga berzikir dengan zikir yang banyak sekali jumlahnya tadi, ribuan. Tentu dalam hal ini para ulama memahami yang namanya jihad mufakkah. Kalau dulu kita berbuat syirik, syiriknya sudah diatasi dengan taubat, selesai sudah. Tapi mungkin dulu kita sedekah. Kalau sedekahnya dulu karena Allah, walaupun kita masih bermuamalah dengan syirik, itu lain, tidak berpengaruh dengan syirik. Tidak terpengaruh oleh syirik. Ya. Kemudian juga kita juga tidak ada kaitannya kebaikan kita, kebaikan sedekah kita, misalnya kebaikan kita menafkahi keluarga kita, kebaikan kita membahagiakan orang tua kita, itu kebaikan yang berbeda dengan zikir kita yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Namanya jihad mufakkah. Jadi insya Allah ya Bapak taubat kembali kepada Allah dari syirik,
dari semua perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan dahulu, ya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang pertama yang paling penting kita harus berbaik sangka kepada Allah. Sekarang yang kita perhatikan, kita nggak usah mikir yang lalu. Insya Allah kita berbaik sangka pada Allah. Ya, berbaik sangka. Yang telah lalu kita berbaik sangka. Apakah amalan saya terima atau tidak? Insya Allah. Ya, paling tidak kita berbaik sangka pada Allah. Tapi yang penting adalah sekarang. Bagaimana kita menebus kesalahan kita di masa lalu? Seperti kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Maka kita tebus kesalahan kita, umur kita yang sia-sia bertahun-tahun, ya, disia-siakan oleh ilmu sihir, disia-siakan oleh kesyirikan, disia-siakan oleh amal-amal yang enggak ada tuntunannya, maksiat dan sebagainya. Ayo dong, ganti dong. Tebus kesalahan kita. Dengan cara apa? Dengan mengganti masa lalu yang sia-sia dengan masa sekarang yang penuh dengan ibadah. Ya, makanya kata Rasul, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan di masa lalu. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi sekarang ini Pak, udah Bapak fokus saja sama yang sekarang Pak. Ya, perbanyak segala hal yang sesuai dengan sunnah. Bapak sibukkan Pak dengan dua hal. Ya, belajar. Ngaji terus untuk ilmu agama. Hadiri kajian-kajian, dengarkan. Ya, tambah ilmu, tambah pemahaman, lalu amalkan. Itu saja. Maka dengan bikin insya Allah Bapak sudah menebus kesalahan-kesalahan Bapak di masa lalu. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sore hari ini Ustaz, dan akan menutup kajian kita di sore hari ini. Sebagai penutup akhir dapat menyampaikan ikhtitam atau istighfar. Fadhil. baik. Kembali saya ingin tegaskan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja bahwa tawadhu itu nikmat. Tawadhu itu sebuah kepuasan batin. Tawadhu itu sebuah keberkahan, kesempurnaan hidup. Tapi bertawadhulah dengan benar. Kalau tawadhu kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kesempurnaan hidup yang kita dapatkan tentu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka bertawadhulah dengan benar. Bagaimana caranya? Beragamalah secara total. Beragamalah yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat, wallahi nikmat. Beragama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, secara total, membawa kenikmatan. Bagaimana mungkin Anda adalah mantan artis, mantan penyanyi, mantan pejabat, setelah pensiun, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya dulu ketika Anda dihormati, dikawal, dimuliakan karena pangkat dan jabatan Anda. Sekarang bagaimana rasanya? Menjadi seorang mantan jenderal, menjadi seorang mantan presiden, mantan pejabat, mantan menteri, mantan artis. Semu rasanya. Allah tidak ada nikmat yang sungguhnya kecuali nikmat yang ada di hati. Bagaimana caranya? Kita dengan mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Nabi SAW. Duit tidak membahagiakan kita. Harta tidak membuat kita sempurna. Yang membuat hidup kita sempurna adalah yang sejalan dengan tujuan hidup kita ibadah, yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Secara total, jangan setengah-setengah. Tinggalkan kebiasaan lama kita. Ya, mengikuti semua sunnah, semua tuntunan Nabi SAW. Ya, kemudian kita harus tawadhu. Tawadhu dalam arti kita harus hati-hati dalam bermuamalah dengan manusia, hati-hati dalam ketika akan menzalimi orang lain. Kita harus lebih muliakan orang lain sebelum kita memuliakan diri kita. Kita harus perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Ya, jangan mudah kita menghina orang. Tapi kita sendiri tidak mau dihina oleh orang lain. Kemudian hindari tradisi. Hindari tradisi ikhwatal iman rahimahullah. Orang jahiliyah itu jauh dari hidayah, menolak hidayah Allah Jalla wa Ala. Jauh dari ajaran Rasul karena mereka berpegang teguh dengan tradisi.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalal qalu bal nattabi' ma alfaina 'alaihi aba'ana." Ketika mereka dikatakan, "Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada Rasul." Seraya mereka berkata, "Tidak, kami cukup melestarikan budaya nenek moyang kami." Demikian ikhwatal iman, ya, tawadhu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pemahaman yang sahih. Demikian, karena sudah masuk waktu maghrib, kita akhiri majelis kita dengan kabar majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.